Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sobat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa nih di bidangnya. Beliau adalah Bapak Dominikus Dalu S, SHMH, yang merupakan Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring di Ombudsman Republik Indonesia nih. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu ya dengan narasumber kita nih, mungkin karena beberapa sahabat inovasi sudah tahu nih saat ini sedang ada penilaian IGA tahun 2023 nih. Nah, kita sapa dulu ya narasumbernya ya. Halo, apa kabar nih Pak Dominikus? Kabar baik, Bu Santi. Alhamdulillah Gimana kabarnya? Baik. Bapak ini saya sapanya Pak Domi atau Domi. Pak Domi saja ya. Domi. Baik nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sebelumnya ini kedatangannya pertama kali di Sumatera Selatan di Palembang atau sudah pernah nih Pak sebelumnya? Saya sudah sering ke Palembang, tapi sejak COVID kemarin baru kali ini lagi datang. Jadi mungkin sekitar 4 tahun Pak ya. Sudah 4 tahun yang lalu ya Pak, ini Iya. baru pertama kali lagi nih sahabat Iya. inovasi sini. Nah Pak, ini kan kita mungkin mau ngobrolin seputar IGA 2023 nih ya Pak ya. Iya. Mungkin bagi beberapa sahabat inovasi mungkin yang belum tahu nih apa sih itu IGA 2023 ya Iya. Pak. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, apa sih latar belakang atau tujuan dibuatnya IGA 2023 nih Pak. Silakan. Iya. IGA atau Innovation Government Award ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jadi IGA ini sebenarnya tadi yang Bu Santi sampaikan di awal bahwa ini bagian dari mendorong pemerintah untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan itu muncul dari berbagai kreativitas dan inovasi. Karena pada era modern ini ketika tuntutan kehidupan masyarakatnya semakin tinggi, semakin baik, maka memang pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan itu harus juga memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik itu diperoleh dari berbagai inovasi. Dan kita bersyukur Sumatera Selatan tahun ini masuk menjadi salah satu provinsi yang tadinya ada 10 provinsi, kemudian sekarang tinggal 7 provinsi yang terbaik. Dan kami sebagai salah satu tim juri yang kebetulan dari eksternalnya Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini kami dari Ombudsman RI, yang memang tugas dan fungsinya adalah mengawasi pelayanan publik, dilibatkan. Dan kami bersyukur dilibatkan dan menjadi tim juri di Sumatera Selatan. Memang dari apa yang saya dengar, Sumatera Selatan ini menjadi salah satu provinsi yang kemudian berprestasi karena sudah beberapa tahun ini mendapatkan penghargaan ya, termasuk yang IGA Award ini bahkan pernah menjadi juara 1. Nah itu kurang lebih latar belakangnya, sehingga harapannya dengan inovasi yang sedemikian rupa itu bisa bermanfaat bagi masyarakat kita di Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Baik nih, nah sahabat inovasi tadi kurang lebih sudah dijelaskan nih oleh Pak Domi nih, kurang lebih apa sih itu IGA adalah Innovation Government Award yang dilakukan secara nasional ya Pak ya, tingkat nasional. Ini cukup berbangga hati nih kita sebagai warga Sumatera Selatan bahwa kita masuk dalam 7 besar saat ini ya Pak ya, 7 besar provinsi terinovatif ya Pak untuk IGA tahun 2023 nih. Nah Pak, kan seiring tadi kan sudah ada tujuannya nih dari untuk kenapa sih tim juri itu kan sudah ada sebelumnya nih, kalau sahabat inovasi mengikuti IGA 2023 sudah ada paparan kepala daerahnya ya Pak ya. Nah saat ini sekarang tujuan kedatangan dari tim ombudsman ini apa? Untuk apa nih Pak? Jadi proses penilaian IGA ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama verifikasi awal. Itu dari, kalau saya nggak salah, saya dapat informasi dari Pak Kepala Badan, itu ada 200-an inovasi yang kemudian terhimpun di Provinsi Sumatera Selatan ini dari berbagai OPD ya yang ada. Tapi kemudian disaring menjadi 2.
Mhm. oleh tim penilaian dari pusat itu, kemudian diverifikasi Mhm. dokumen yang terkait dengan IGA, kemudian kondisinya seperti apa. Nah, setelah itu penilaian tahap keduanya adalah presentasi oleh kepala daerahnya Mhm. dan Pak Gubernur, Pak Herman Deru pada saat itu Mhm. sebelum mengakhiri masa jabatan berkesempatan untuk memberikan presentasinya di forum penilaian di Jakarta ya. Mhm. Dan kemudian dari hasil presentasi itu kemudian yang tadi 10 besar Sumatera Selatan menjadi 7 besar. Dan ini proses penilaian yang terakhir. Penilaian yang terakhir ini setidaknya tim juri ya melakukan validasi kembali di lapangan terkait dengan hasil verifikasi awal, kemudian hasil presentasi Pak Gubernur sendiri, dan ini kita memastikan di lapangan Mhm. sebenarnya dua produk unggulan inovasi ini seperti apa kondisi di lapangan. Dan Mhm. kami kemarin sudah memastikan, sudah mendengarkan, memastikan, melihat langsung di lapangan tentang produk inovasi ini. Jadi ada dua, itu pelayanan kesehatan yang Mhm. kami lihat ini paripurna. Mhm. Artinya ketika di tempat lain ya, di provinsi lain mungkin pelayanan kesehatannya belum menjadi prioritas utama atau sudah menjadi prioritas utama tapi belum memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, di Sumatera Selatan ini kami menyaksikan kembali kemarin pada saat penilaian itu terlihat bahwa memang program ini salah satu yang memang bisa kita banggakan karena Mhm. memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, di mana pelayanan kesehatan itu kan mandatnya Undang-Undang Dasar Betul. 45 di pasal 28, pasal 34 itu disebutkan jelas itu tentang kesehatan, artinya Mhm. pelayanan dasar, dan kami melihat ini direspon dengan sangat baik. Jadi bisa kita bayangkan, saya nggak tahu persis jumlah penduduk di Sumatera Selatan ini berapa, tapi dari penjelasan Pak Kepala Dinas Kesehatan kemarin bisa dilihat bahwa eh, totalis semua penduduk yang ber-KTP Sumatera Selatan itu dia berhak mendapatkan Mhm. pelayanan kesehatan dan pemerintah daerah menyiapkan fasilitas itu. Itu terlihat kemarin misalnya ketika dalam kondisi gawat darurat segera ditelepon ke hotline yang disediakan 9119 atau ya, Mhm. saya lupa persisnya. Tapi kemudian itu direspon real time, itu sekian menit sudah ini kan artinya suatu inovasi yang luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketahanan pangan. Nah, kita tahu dengan kondisi dunia ya global di mana ada perubahan iklim dan seterusnya, kemudian eh, apa eh, situasi geopolitik global yang kemudian harga pangan menjadi tinggi. Nah, ini Mhm. direspon dengan sangat baik oleh pemerintah Sumatera Selatan dengan bagaimana memberdayakan ketahanan pangan ya melalui GSMP. Litbang sini Mhm. ya, Litbangda Provinsi Sumatera Selatan mempelopori ini. Kemudian bisa kita lihat itu di kami kemarin ditunjukkan beberapa sampling di kelurahan ya. Iya, Saya Mulia lupa nama Sari. kelurahannya di Mulia pinggiran Sari. kota Palembang. Mhm. Tapi terlihat antusiasme masyarakat sendiri yang kemudian ya dalam pembinaan provinsi, tapi kemudian mereka juga berinisiatif untuk bagaimana menyiapkan dengan lahan yang seadanya di rumah dengan sarana prasarana misalnya kondisi air yang terbatas, tapi mereka bisa menanam sayur, memelihara ikan, memelihara ayam, ya, kemudian bisa membudidayakan itu dengan segala keterbatasan dan itu bermanfaat. Dia bisa saving sekian dana keluarga untuk kemudian untuk kepentingan lain karena untuk yang setiap hari kebutuhan sayur mayur, Mhm. lauk pauk dia bisa penuhi sendiri. Nah, itu kami lihat luar biasa. Baik nih, wah. Ya, Jadi kita nih sahabat inovasi sebagai warga Sumatera Selatan cukup harus berbangga nih ya Pak ya, ya, karena ya, dari inovasi-inovasi yang ditampilkan ternyata setelah divalidasi lapangannya memang cukup mumpuni nih ya Pak ya. iya, Jadi memang suatu inovasi itu bisa dikatakan berhasil lah Pak, jika memang sudah sampai ke lapisan masyarakat terbawah dan sudah betul. bisa dinikmati ya Pak ya. Dinikmati ya. Tentunya tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama ya Pak, Iya, betul. tidak hanya inovasi menjadi sebuah tertulis dalam buku saja Iya, ya Pak. Jadi iya. inovasi itu baru dikatakan hebat jika memang sudah sampai dirasakan ya Pak ya. Masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh dari tim Ombudsman nih, salah satunya diwakili oleh Pak Domi nih, bahwa memang, suatu inovasi untuk pelayanan publik harus benar-benar terrealisasi ya Pak ya. Iya.
Baik nih Pak, mungkin, kesan dan kesannya nih Pak selama berada di Sumatera Selatan dari sudah perjalanan Bapak validasi ke Eh, masing-masing inovasi yang menjadi unggulan iya, ataupun inovasi-inovasi yang sempat juga dilihat ya Pak selain iya, 2 iya. inovasi unggulan tadi seperti apa nih Pak? Nah, ada beberapa hal ya yang terkait dengan apa, kesan setelah melihat langsung. Mhm, Jadi yang pertama tadi yang Bu Santi sampaikan, eee, bahwa ini benar-benar inovasi yang langsung dirasakan oleh masyarakat, baik yang pelayanan kesehatan maupun ketahanan pangan. Karena itu tujuan kita bernegara, mhm, karena kita tahu di dalam mandat Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan jelas kan, negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan. Itu bagian dari cita-cita luhur yang nggak bisa dibiarin, kita harus perjuangkan. Nah, perjuangkan negara hadir itu melalui setidaknya dari ratusan produk unggulan, program unggulan, inovasi unggulan itu kemudian 2 ini yang kemudian, menjadi, apa namanya, eee, bermanfaat sekali untuk masyarakat. Nah, jadi, kemarin saya sampaikan bahwa kalau kemudian nanti Sumatera Selatan karena prosesnya sedemikian rupa, kemanfaatannya jelas, kebaharuannya ada, replikasinya kepada pihak lain yang kemudian menggunakan inovasi ini untuk digunakan oleh mereka, mhm. itu bonus kalau dia dapat penghargaan. Tapi yang lebih dari itu adalah masyarakat tadi yang merasakan manfaatnya. Dan ini tinggal kita pertahankan hal-hal baik ini untuk keberlanjutannya ke depan. Sehingga walaupun tidak dilombakan lagi, tapi kemudian tetap, bermanfaat untuk masyarakat kita ke depan. Itu yang, lebih penting. Dan selain 2 produk unggulan tadi, saya tadi kan mengunjungi, Pengalengan. apa namanya, Pengalengan ya, di Balitbangdah di sini ya, di, kantor yang kemudian di belakang memang disiapkan semacam apa, Inkubator khusus. inkubator Mhm, ya. Itu saya kira nggak mudah ya menyiapkan, apa, produk pengalengan seperti itu. Karena itu selain teknologinya juga lumayan tinggi, teknologi tinggi, ya prosesnya juga sedemikian rupa sehingga memenuhi standar-standar kesehatan, standar-standar produk yang baik. Ini, sebenarnya tinggal bagaimana disosialisasikan sarana prasarana yang ada ini dipertahankan, kemudian bisa kemudian mungkin UMKM ya, bisa dari kabupaten, atau siapapun yang kemudian bisa memanfaatkan, fasilitas yang sangat baik ini untuk kemudian mengembangkan ekonomi ya, betul sekali. yang tujuannya kan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, tadi ketika kami melihat, apa namanya, untuk pengalengan tadi, ya peralatan pengalengan tadi, sebenarnya nggak kalah canggih juga dengan produk-produk yang swasta ya, yang ada. Nah tinggal bagaimana, suatu inovasi atau suatu itikat baik dari khususnya dari Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dari OPD ini, Balitbang ini, kemudian dipertahankan dan kemudian memberi manfaat bagi masyarakat kita. Karena saya tadi sempat lihat juga ada beberapa yang datang konsultasi, mungkin dia mau apa, mengembangkan produknya dan itu sudah dilayani ya, dilayani dengan baik dan ada beberapa tadi bahkan bisa menunjukkan produk unggulan yang kemudian bisa dijual dan bisa bersaing di pasar, karena itu Mhm, memang dibutuhkan masyarakat, misalnya sabun dan seterusnya. Jadi ya provisiat sejauh ini cuma memang, persoalan kita adalah mempertahankan hal baik ini, keberlanjutannya, kemudian dari sisi anggaran, sumber daya manusia, betul. ya sarana prasarana yang ada ini tetap pertahankan, syukur-syukur ekstensifikasi lagi supaya kemudian, bisa bersaing. Tentu, Bahkan siapa tahu ya ini embrio yang cikal bakal bisa jadi produk yang bisa dijual, betul. diekspor dan Iya, seterusnya. baik gitu. Kita Mohon maaf panjang. nggak apa-apa Pak, jadi kita jelas nih ya sahabat Konfirmasi. Jadi memang IGA ini tentunya, bukan award yang kaleng-kaleng ya Pak, jadi Iya, iya. benar-benar, eee
pemerintahnya mengirimkan datanya di cross check. Oke. Tentunya tim cross checknya juga variatif ya Pak ya, Iya, dari iya. akademisi, salah satunya Iya. dari ombudsman dan Iya. kerjasama dari Iya. beberapa stakeholder tentunya dalam Iya. untuk memvalidasi Iya. apakah data-data tersebut real ada atau tidak ya Betul. Pak ya. Nah Betul. kemudian disaring kembali melalui kepaparan kepala daerah, lalu kemudian Iya. divalidasi juga Iya. apa benar sih yang terjadi di Iya. atas kertasnya ya Pak Iya. ya, memang di lapangannya seperti apa, sehingga memang ini jika memang kita masuk dalam 7 besar dari provinsi terinovatif ya Pak, Iya. merupakan memang suatu prestis ya Pak ya Iya. bagi Iya. masing-masing kepala daerahnya. Tentunya Iya. tidak kategorinya tidak hanya di kepala daerah ya Pak ya, Iya, di jadi provinsi, semua jadi ada juga kategori yang kabupaten kota ya kota, Pak ya. iya, iya, Jadi betul. semuanya itu ikut dalam IGA tahun 2023. Nah tadi Pak sedikit menyinggung tentang salah satu inovasi unggulan yang ada di Balikbala. Tadi kan sudah dilihat nih Pak Domi dengan Iya. adanya inkubator pengalengan tadi ya Iya. Pak. Memang salah satunya diadakan inkubator pengalengan kan kalau UKM itu mungkin untuk investasi alat seperti itu Iya. mereka kurang mampu ya Pak ya. Iya. Jadi memang disediakan untuk Fasilitas. memfasilitasi UKM Iya. dengan ada subsidi dari pemerintah, Iya. dia tetap bisa bersaing dengan Iya. perusahaan-perusahaan besar yang Iya. sudah memiliki fasilitas dan tentunya dana yang cukup memadai ya. Iya, Jadi betul. memang diperuntukkan untuk masyarakat nih Pak ya, Betul. suatu inovasi apalagi yang berada di pemerintahan tentunya Pak ya. Iya. Memang untuk mesejahterakan masyarakat dan bernilai tentunya membantu dalam perekonomian si masyarakat itu sendiri ya Pak Betul. Domi ya. Baik nih sahabat inovasi, tentunya mungkin Pak yang terakhir nih ada kisi-kisi atau masukan nih Pak kepada kabupaten kota ataupun provinsi, gimana sih caranya supaya bisa masuk dalam nominasi IGA? Iya. Sebenarnya terima kasih Bu Santi. Jadi sebenarnya rumusnya sederhana saja. Kan ketika program IGA ini disampaikan kepada pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten, kan ada kriteria. Betul. Sebenarnya sederhana, penuhi saja kriteria-kriteria itu, ada sekian banyak item kriteria. Kemudian pastikan bahwa program unggulan yang kita usulkan itu memang benar-benar real. Benar-benar real, bisa diverifikasi, bisa diketahui manfaatnya, masyarakat yang merasakan manfaat bisa memberikan testimoni, fisiknya jelas di lapangan kita bisa lihat. Nah, itu sudah memenuhi kriteria. Nah, tinggal bersaing dengan daerah-daerah lain kan gitu. Nah, nanti dilihat nih, dia proyeksinya dari tahun ke tahun itu progresnya seperti apa. Kan misalnya tahun lalu dia misalnya untuk ketahanan pangan dia bisa menjangkau sekian kabupaten kota, sekian stakeholders yang terlibat. Kemudian tahun depan seperti apa, misalnya tahun sebelumnya dan tahun ini. Nah, itu yang kemudian keberlanjutannya tadi. Itu sebenarnya itu jadi faktor kunci sehingga bisa menjadi penilaian dan mendapatkan apresiasi atau award. Nah, faktor yang kedua adalah ini yang mungkin melihat Sumatera Selatan secara keseluruhan ya. Saya nggak tahu persis jumlah kabupaten kota di Sumatera Selatan ini, tapi hal baik yang dibangun provinsi ini sebenarnya harus menular ke kabupaten kota. Karena kabupaten kota di Sumatera Selatan ini khusus untuk tahun ini hanya Kota Palembang. Kebetulan saya ikut menilai yang di Kota Palembang. Jadi sayang sekali di kabupaten kota lain yang mungkin punya inovasi, mungkin punya produk unggulan yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Tapi tadi ketika menyampaikan syarat-syarat tadi untuk dinilai, mungkin ada kriteria-kriteria yang belum dipenuhi, kan sayang tuh sebenarnya. Nah, harapannya tahun depan tetap semangat untuk ikut lagi, karena kami melihat potensi Provinsi Sumatera Selatan ini dari sumber daya manusia, dari alamnya sendiri, itu sudah luar biasa ya, dengan segala keterbatasan tentunya. Tapi ketika ada itikat baik, pemerintahnya mau memfasilitasi, saya kira itu jadi hal penting yang kemudian dari waktu ke waktu bisa menjadi unggulan Sumatera Selatan. Mungkin itu Bu. Baik, ini kita
juga tak lupa ucapan terima kasih nih tentunya kepada Bapak Dominikus Dalu SHMH yang sudah bersedia nih menjadi narasumber kita hari ini di podcast One Day One Innovation nih Pak, tentunya berbagi semangat inovasi ya Iya, Pak ya. iya, Semoga bisa menularkan kepada kita semua nih sahabat inovasi. Nah, iya, tentunya seperti yang disinggung oleh Pak Domi tadi nih, sahabat inovasi, suatu inovasi tentunya lahir dari kepekaan kita ya Pak. iya, Kepekaan terhadap masalah apa sih yang terjadi di sekitar kita. iya. Kemudian bisa kita untuk menjawab masalah tersebut kita bisa ciptakan suatu inovasi yang tentunya nanti bisa berdampak bagi diri kita tentunya, lingkungan, apalagi bisa berdampak secara ekonomi. Dan tentunya tadi ya Pak, kalau ada penghargaan itu suatu bonus, tapi tetaplah bekerja dengan hati yang tulus ya Pak ya, Betul. untuk menciptakan suatu inovasi. Dan tentunya nih sahabat inovasi tidak perlu khawatir dalam berinovasi. Ingat kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam Salam inovasi. inovasi.